Oke, selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Sekali lagi kembali bersama saya di situ Duni, diskusi seputar IT. Pada kesempatan kali eh, ini kita sharing bersama-sama untuk anak SMK kelas 12, terutama yang sedang mempelajari eh, materi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang satu materi. Ya, oke. Eh, Materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini nanti kita sharing bersama-sama yaitu teknik pengolahan audio video. Ya, baiklah untuk teknik pengolahan audio video sendiri ini merupakan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 12, kelas multimedia untuk SMK. Jadi sesuai dengan peraturan Direktorat nomor 464 D.D5 KR 2018 ini spektrum terbaru. Jadi spektrum kurikulum 2013 edisi revisi. Ya, jadi tentunya untuk pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bisa setidaknya memberikan gambaran awal biar kita nanti dalam proses mempelajari teknik audio video ini kita bisa melaksanakannya step by step. Oke, sekali lagi uh, selalu semangat belajar anak-anakku karena meskipun masa pandemi ini menjadi wabah yang cukup mengejutkan dunia, tapi setidaknya kita tetap belajar meskipun hanya berbasis baik bisa berbasis daring, luring maupun blended atau keduanya. Sekali lagi tetap semangat belajar terutama untuk anak-anakku. Oke, kita langsung saja mulai untuk materi berikutnya. Jadi untuk materi ini akan saya share di YouTube maupun bisa kalau minta kiriman videonya yang ori juga bisa. Nanti akan saya share. Tentunya ini juga bisa diakses oleh semua siswa kelas 12. Oke. Sekali lagi, tetap hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid Budin. Oke, next. Oke. Teknik pengolahan audio video sendiri ada 10 kompetensi ya. Ada 10 kompetensi. Yang pertama adalah alur produksi multimedia, kamera dan tata cahaya, penyuntingan video menggunakan perangkat lunak, kemudian penyuntingan audio, kemudian evaluasi proses pembuatan video, kemudian dasar-dasar perekaman video, membuat suara narasi, kemudian pembuatan teks dan pengenalan efek, proses pembuatan hasil akhir perhitungan video, dan membuat laporan hasil uh, video pendek. Oke, nah jadi um, kemudian untuk kompetensinya di dalam 1 minggu ini sebenarnya kalau di tatap muka kita ketemu dengan 12 jam per minggu terdiri dari tatap muka, penugasan terstruktur, proyek dan produk dan portofolio. Tentunya dari kompetensi ini dibagi menjadi dua yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Oke. Baiklah untuk materi teori sendiri akan disampaikan dalam bentuk PowerPoint maupun PDF yang nantinya bisa di-share di Google Classroom. Kita berbasis LMS-nya Google Classroom atau juga bisa menggunakan WA langsung juga bisa. Jadi nanti tergantung bagaimana para siswa mengakses. Oke. Kemudian untuk materi praktek sendiri nanti kedepannya akan kita buatkan tutorial interaktif yang nanti tentunya setiap kesempatan akan bisa diupload di YouTube. Nanti juga sesekali jika sudah ada kesempatan yang baik, kita rencananya akan juga melaksanakan live streaming agar bisa nanti berdialog secara langsung ataupun nanti bisa menggunakan metode virtual meeting. Oke, okay. Next, ya. Untuk yang pertama kita mempelajari dulu untuk hari ini kita mempelajari fokus di alur produksi multimedia. Oke. Kompetensi inti dan kompetensi dasarnya itu memahami alur produksi multimedia, kemudian yang 41 adalah membuat alur produksi multimedia untuk keterampilan. Jadi kita pahami dulu ya, kita mesti memahami dulu alur produksi multimedia itu seperti apa. Oke. Ya. Oke. Saya minta amati dulu gambar di samping ini gambar apa. Nanti akan diberikan kesempatan untuk apa namanya mengamati dulu nih, silahkan diamati gambarnya.
Oke, sudah. Kemudian silahkan diamati gambar yang kedua. Iya, amati gambar di samping. Oke, sudah. Silahkan amati gambar berikutnya. Nah, ketiga gambar ini kira-kira sedang apa? Oke, kita ulang. Oke, ya. Oke. Yang pertama ini gambar apa? Oke, yang kedua adalah gambar seperti ini. Ini kira-kira gambar apa? Yang seperti ini gambar apa? Iya, ketiga gambar ini. Nah, oke. Eh, tadi sudah diamati dan mudah-mudahan eh, teman-teman bisa menemukan jawabannya apa. Ya. Jadi gambar 1, 2, dan 3 ini memiliki perbedaan. Oke, gambar pertama adalah gambar director script atau sebuah storyboard plus dengan script actionnya. Kemudian gambar yang kedua adalah seorang kameramen yang sedang melakukan proses syuting atau sebuah kru film yang sedang melakukan syuting. Kemudian gambar yang ketiga adalah orang yang sedang melaksanakan editing, editing video. Oke, dengan demikian apa sih dari ketiga gambar ini jika dilihat dari sudut pandang prosesnya? Oke, iya, oke, sudah direkam ya, sudah di apa namanya sudah dikantongi ini jawaban-jawabannya. Oke. Eh, sekali lagi gambar direction script, gambar apa namanya orang yang sedang syuting atau sekumpulan kru yang sedang syuting. Yang ketiga adalah gambar orang yang sedang melaksanakan editing. Iya, oke. Nah, disinilah kalau diamati dari sisi proses bahwa inilah disebut dari bagian praproduksi. Kemudian pada saat produksi dan pada saat pasca produksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan praproduksi, produksi, dan pasca produksi? Ya, praproduksi adalah fase di mana persiapan, fase-fase di mana dilaksanakannya persiapan sebelum membuat sebuah project atau produk. Kemudian yang kedua adalah produksi adalah apa namanya suatu proses di mana sedang melaksanakan proses produksi. Dengan pasca produksi ya kita ngambil dari kata pasca atau setelah. Jadi sebuah proses yang dilaksanakan setelah melaksanakan proses produksi. Berarti apa saja sih yang dilakukan proses-proses ini? Oke, kita ke tahap berikutnya yaitu praproduksi. Oke, iya. Oke, apa sih kira-kira apa yang menjadi bagian dari praproduksi? Oke, teman-teman. Jadi kira-kira apa sih yang praproduksi? Langkah-langkah apa saja yang mesti dilakukan pada praproduksi? Oke, ya. Oke. Praproduksi meliputi satu, ada identifikasi, ya, ada identifikasi gagasan atau ide cerita, kemudian yang kedua adalah konsep, yang ketiga adalah rangkuman cerita atau bisa dikatakan dengan treatment, yang keempat ada sinopsis. Sinopsis itu cerita singkat, cerita yang menggambarkan satu ide pokok cerita. Jadi tidak banyak. Ya, jadi ringkasan cerita yang benar-benar bisa mencerminkan dari ide cerita tersebut. Kemudian ada naskah atau skenario, itu adalah skrip yang tadi pada kita lihat gambar tadi adalah skrip.
skenario, dan kalau tadi storyboard ya, naskah atau skenario itu nanti digunakan untuk proses pembuatan, misalnya pembuatan film, pembuatan iklan. Kemudian gambar dan cerita atau storyboard, kemudian tentunya di ketujuh adalah skenario produksi. Selain itu juga nanti ada beberapa bagian lain, antara lain jadwal atau rundown schedule. Oke, dari perancangan ide ini, tentunya nanti kita harus banyak melakukan observasi atau melakukan uh, riset ya. Kita harus melaksanakan banyak nonton film, banyak nonton iklan. Jadi biar kita tahu nanti, oh ada ide cemerlang nih, oh idenya bagus nih. Oke, next. Oke, tahapan praproduksi berikutnya, kalau tadi yang pertama ada A ya, adalah gagasan ide, yang kedua atau yang B itu adalah membuat proposal. Proposal sendiri itu apa sih? Proposal adalah digunakan untuk pengajuan atau planning, bisa dikatakan planning bertahap. Judul atau nama produk dulu nomor satu, misalnya judul produk film gitu ya, atau iklan, atau video klip, atau banyak sekali produk apa nama produk multimedia. Kemudian dua adalah maksud dan tujuan program. Maksud dari tujuannya apa? Misal saya contohkan adalah, ini adalah video klip, eh, pembuatan video klip gitu. Tujuannya adalah jadi orang setelah nonton video klip ini, tujuannya adalah seperti ini. Termasuk ini nanti kalau misal kita ngomongin film ya, oke. Kemudian target pasar atau segmentasi program. Contoh, misal contoh petualangan Sherina gitu ya. Target segmennya adalah anak-anak. Kemudian kita uh, misalnya Fast to Furious gitu ya. Berarti target segmennya adalah orang dewasa ke atas ya, orang dewasa gitu. Jadi segmentasinya adalah target market yang lebih spesifik, mulai dari pengelompokan umur, kemudian target-target tertentu. Jadi harus dipastikan langsung ya, targetnya siapa. Kemudian rencana kerja adalah plan work ya. Di rencana kerja tentunya dengan tanggal sekian, proyek ini harus selesai dalam waktu sekian, itu tentunya langsung di. Kemudian menentukan tim kerja. Uh, Kalau di dalam film lebih istilahnya sering disebut dengan kru. Jadi penentuan kru. Contoh liputan berita gitu ya. Liputan berita itu krunya adalah produser, kemudian apa namanya? Misal kameramen, reporter, ya sudah cukup gitu. Atau nanti juga ada bagian transportasi. Nah, kemudian di kru, misalnya di acara TV yang lain, itu krunya bisa lebih banyak. Kalau di film, nanti kalau pertanyaan lagi, kalau bedanya film profesional dengan film indie gimana? Nah, itu nanti juga kan perbedaannya penentuan di tim atau di kru. Kalau profesional bisa jadi krunya itu banyak banget. Tapi kalau film indie mungkin hanya dibuat dalam, misal kru terbatas, misalnya 6 orang, 10 orang. Ya orangnya itu aja. Lightingnya itu, kameramennya itu, dan sebagainya. Itu kita ngomongin tim kerja. Next, kita menentukan anggaran. Berapa budget yang dibutuhkan untuk membuat project tersebut. Sekiranya mahal ya nggak usah terlalu dipaksakan. Misal kita ngomong, misal harus sewa drone yang harganya jutaan gitu. Kalau itu bisa high angle-nya bisa ditutup dengan angle yang lain, atau diperkuat dengan angle yang lain untuk motivasi videonya, no problem. Jadi tidak harus memaksakan ini ya, karena sesuai dengan anggaran. Oke, tahapan praproduksi berikutnya adalah setelah tadi gagasan ide, kemudian buat proposal, tentunya yang C adalah pembuatan sampel atau prototype, kemudian menyiapkan rancangan desain, dan menyiapkan proses produksi. Oke, di sini ada gambar orang yang sedang meeting, dan tentunya nanti ini juga bagian dari diskusi praproduksi. Oke, kita jelaskan prototype. Prototype adalah sampel yang misal bentuk ya, bentuknya misalnya ketika kita ada produk tertentu, jadi kita sudah ada prototipe. Kemudian rancangan desain tentunya juga prototipe ini nanti ada versi alpha, versi beta, dan seterusnya. Nanti materi teoritis bisa dibaca di buku.
Kebetulan untuk multimedia, ini saya menggunakan referensi dari buku SMK, Teknik Pengolahan Audio Video. Jadi ini nanti bisa dibaca lebih lengkapnya, bisa konsultasi di perpustakaan, atau bisa juga mengambil dari referensi yang lain. Saya juga bisa menambahkan buku dari Handy Handratman di desain grafis. Di situ juga ada tahapan-tahapan multimedia production. Ya, oke. Kemudian persiapan proses persiapan produksi ini digunakan untuk apa namanya mematangkan. Jadi benar-benar proses yang benar-benar matang setelah tadi ada jadwal dan lain sebagainya. Ini adalah finalisasi proses praproduksi. Kalau dikatakan persentasenya lebih besar praproduksi, kalau praproduksinya matang, proses produksi dan pasca produksinya ya diperkirakan juga kan. Oke, jadi seperti itu untuk proses ini ya, proses praproduksi. Next, oke, ya kita ke proses produksi. Proses produksi adalah proses eksekusi dari tahapan yang sudah dilaksanakan sebelum uh, apa yang disebut dengan praproduksi. Tahap produksi merupakan kegiatan implementasi dari segala sesuatu yang sudah tertuang dalam skenario. Aktivitas itu diantaranya antara pengembalian gambar, dan baik indoor maupun outdoor. Uh, jadi nanti di sini dibagi menjadi dua kru atau dua personel ya. Yang pertama adalah non-technical personal, non-technical production personal, dan technical. Jadi nanti akan ada dua siapa saja yang termasuk di dalam apa namanya non-technical product personal dan uh, technical production person. Oke, kita lihat. Iya. Berikut ini yang non-technical production person, yaitu produser. Ya, nomor satu adalah produser pasti. Oke, di sini ada gambar. Beliau bernama Mira Lesmana. Beliau adalah salah satu produser paling bagus atau paling fenomenal di Indonesia. Antara lain beliau sudah memproduksi beberapa film-film yang uh, box office lah untuk di Indonesia, misal Laskar Pelangi, kemudian Sang Pemimpi, kemudian ada Matahari dari Timur, dan film-film yang lain yang tentunya benar-benar beliau sangat inspiratif, ya, terutama di anak-anak dan dunia pendidikan, terutama di dunia perfilman. Oke, next. Yang berikutnya adalah executive producer. Executive producer ini bisa dikatakan orang yang memastikan pendanaan, kemudian bisa menjalankan project dalam saat yang bersamaan. Jadi mungkin tidak hanya satu film yang diproduseri, jadi bisa jadi satu waktu ini bisa memproduksi 2 sampai 3 film sekaligus. Jadi executive producer ini akan bersinergi dengan produser. Next, production manager adalah seseorang yang memastikan atau memanajerial, mengatur segala sesuatunya pada saat produksi. Tentunya kita juga benar-benar mengikuti rule dari production manager yang sudah ditentukan. Jadi termasuk talent scouting, misalnya kita mencari talent, atau casting, kemudian penentuan kalender waktunya dan lain sebagainya, itu menjadi bagian tugas dari production manager. Next, asisten manager. Production manager ini dibantu oleh asisten manager tentunya. Dan asisten ini apakah hanya satu? Tidak. Asistennya bisa lebih dari satu, tergantung dari project film yang dikerjakan. Oke, kita masih di non technical, jadi um, apa namanya? Ini yang paling apa namanya ya? Paling kedudukannya paling krusial bisa dikatakan adalah sutradara atau director. Sutradara ini orang yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas dari sisi film itu. Uh, Idealisme seorang sutradara juga memiliki tinggi sekali dan harus bisa menuangkan ide, premis dari film tersebut. Ya. Premis adalah um, motivasi apa sih yang terkandung di dalam setelah orang nonton film nih, mesti tujuannya apa gitu ya.
Oke. Jadi itu kurang lebih untuk premis dari sebuah film. Oh, misal saya nonton film Laskar Pelangi. Jadi setelah saya nonton film Laskar Pelangi, saya akan lebih semangat lagi belajar. Nah, seperti itu adalah salah satu premis film yang diinginkan, bahwa film ini memiliki tujuan tertentu setelah ditonton tentunya. Jadi sutradara harus benar-benar mempertahankan kualitas dari. Kemudian ada asisten director atau asisten sutradara. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan astrada lah. Kita lebih singkatnya astrada. Dan bahasa-bahasa itu nanti harus familiar. Tentunya di rekan-rekan multimedia hal-hal seperti itu mesti di luar kepala ya. Mesti kita sudah benar-benar paham uh, orang-orang yang di dalam proses produksi. Oke, next adalah floor manager. Nah, kalau floor manager ini lebih lebih sering kita jumpai pada acara televisi. Jadi, floor manager adalah orang yang memastikan proses berjalannya acara di dalam studio. Sedangkan kalau kalau di TV bisa dikatakan disebut dengan program director. Kalau sutradaranya ya nanti itu di belakang atau ruangnya biasanya terpisah dengan floor manager. Next, script writer. Nah, ini adalah orang yang menulis skrip atau kalau di dalam film skenario, kalau di dalam proses produksi TV ya script writer. Jadi dia memang tugasnya adalah memastikan skripnya atau ada skrip persiapan-persiapan untuk sebelum syuting sehingga nanti para talents bisa mengikuti rule atau mengikuti alur dari. Kemudian ada art director. Art director ini orang yang uh, bertugas untuk membuat setting latar belakang uh, biar lebih bagus, lebih misal misal contoh film nanti kalau rekan-rekan nonton film Suhoki gitu ya. Itu syutingnya kalau nggak salah ada di Semarang Kota Lama. Art director memastikan bahwa mulai dari komponen sepeda, kemudian mobil, itu adalah tahun 9 eh, tahun 1966, 1965. Nah, seperti itu. Berarti kembali ke masa lampau bahwa art director ini yang akan berperan sangat bagus ya. Jadi kreativitas dari art director ini sangat 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 dituntut untuk menghasilkan sebuah film atau produk multimedia yang bagus. Next, makeup artist ini tidak kalah penting juga uh, memoles lah istilahnya, mempercantik, membuat kamera face talent yang ada di depan kamera ini tidak tidak ini ya, istilahnya hasil dari gambar pun juga bagus dan tidak perlu melakukan take ulang. Kalau mungkin ini kalau film-film normal sih tidak mungkin cukup natural dan sebagainya. Tapi kalau film horor, film tertentu itu tuh butuh makeup artist yang luar biasa. Oke, next kostum designer. Nah, ini salah satu kostum designer ini kebetulan gambar yang saya ambil adalah salah satu gaun di filmnya Titanic yang digunakan Rose atau yang diperankan oleh Kate Winslet. Ini apa namanya? Gaun yang ini harus dirancang oleh kostum designer dan para kostum designer inilah yang. Nah, misalnya contoh di film Catatan Akhir Sekolah eh, karya dari Hanung Bramantyo gitu ya. Itu berarti kostum desainernya ya gimana caranya anak-anak sekolah berperan, bagaimana dari talent tersebut benar-benar bisa memerankan sesuai dengan kalau mungkin film Catatan Akhir Sekolah gitu kan bajunya seragam sekolah jadi tidak terlalu sulit ya. Tapi misal kayak film Gladiator, nah seperti itu kan kostumnya juga harus benar-benar di Gladiator, kemudian 300 itu kostum desainernya sangat berperan. Next, oke. Nah, eh oke, ini adalah gambar kurang lebih ini kira-kira adalah all crew yang sedang melaksanakan proses produksi ini. Ada director atau sutradara, kemudian ada art director, ada talent dan makeup. Ini artisnya sedang di makeup. Kemudian ini ada kamera operator, kemudian dolly grip sampai grip. Nah, pertanyaan, kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang uh, kru-kru yang tergabung di dalam non technical.
Nah, berarti ada satu lagi yaitu kru yang bagian teknikal atau tim tim teknik. Ya, oke. Tim teknik meliputi technical director. Ini kalau di dalam televisi biasanya juga memastikan seluruh peralatan bisa bekerja dengan baik. Kemudian ada camera person atau kalau ini dikenal dengan kameramen lah, ya, gitu. Kameramen kalau di dalam acara TV ada 2, 3 kameramen atau lebih, baik di acara off air, on air maupun live. Oke. Next adalah cinematographer. Cinematographer itu apa bedanya sama kamera? Kalau kameramen itu dia lebih ke mengoperasikan kamera. Tapi kalau sinematografer nih dia memastikan juga gambar-gambar sinematografinya bagus. Biasanya juga mengoperasikan bagian kamera yang kamera-kamera elektronik. Jadi peralatannya lebih lebih berbeda sih. Tapi pada prinsipnya sinematografer ini lebih ke arah materi sinematografinya atau bagian yang bertanggung jawab terhadap quality control dari angle-angle yang ditampilkan nantinya. Oke, next. Lighting director nih diambil gambarnya sedang orang yang merancang atau memastikan efek lampunya atau lightingnya lebih bagus proses berjalan. Next, kemudian ada sound engineering, orang yang bertanggung jawab di sound, jadi soundnya lebih lebih bagus dengan pemilihan-pemilihan dengan intensitas volume yang tepat. Itu adalah tugas dari sound engineering. Kemudian ada video recorder operator, VCR, video cassette recorder, VTR, video tape recorder. Nah, ini adalah ada operatornya. Kalau di sekarang kan sudah modern ya, jadi era digital, jadi mungkin banyak kamera-kamera yang sudah pemrosesannya digital semua. Jadi operator memastikan kalau di dalam produksi sederhana bisa dikatakan juga switcher nggak? Nah, itu juga bisa disebut switcher lah. Pemilih gambar. Jadi dari misal tiga angle kamera, dipilih gambar mana yang paling bagus. Selain itu, setelah proses itu juga masih ada video editor. Video editor ini kalau kalau di misal di acara televisi berita ya, tadi pagi syuting, siangnya udah dibawa ke studio, kemudian diedit oleh seorang video editor. Atau bukan hanya seorang, jadi mungkin banyak juga video-video di dalam satu kru itu terdiri banyak dari beberapa. Next, ada graphic artist. Graphic artist adalah eh, apa namanya orang yang bertanggung jawab di dalam grafiknya. Jadi mungkin ada ornamen-ornamen tambahan agar gambarnya lebih bagus. Ini kebetulan saya contohkan green screen-nya Harry Potter yang sedang apa namanya ini menggunakan sapu terbangnya, ya sedang sedang diproses efek green screen dan itu nanti menjadi olahan dari graphic artist. Ya, oke. Next. Berikutnya adalah sound designer maksud saya. Sound designer ini bertanggung jawab terhadap beberapa material sound effects, kemudian soundtrack. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab dari sound designer. Jadi nanti deskripsi jelasnya nanti ada di buku. Tapi biasanya kalau hal seperti ini tergantung dari feel. Tapi biasanya kalau sebagai seorang sound designer emang feelingnya tajam banget untuk memberikan soul, memberikan jiwa ke dalam film atau ke dalam acara tersebut. Oke. Nah, itu tadi kurang lebih proses produksi. Jadi kita udah melalui 2 tahap. Yang pertama adalah apa? Sesi praproduksi, kemudian sesi produksi. Oke, untuk sesi berikutnya akan saya skip dulu. Nanti kita cut di sesi berikutnya karena durasi sudah panjang. Jadi biar durasinya lebih. Oke, kita ketemu lagi di sesi berikutnya di bagian pasca produksi.